Ya, konsep gedung hijau sejatinya mengusung prinsip efisiensi dan tanggung jawab lingkungan dalam setiap aspek konstruksi bangunan juga pengelolaan gedungnya. Dan kita akan membahas lebih jauh apa dan bagaimana green building ini sudah bersama saya di studio CNN Indonesia, Presiden Direktur Astra Properti Bapak Wibowo Mulyono. Pak Wibowo, selamat siang. Selamat siang, Lia. Apa kabar, Pak? Kabar sehat. Baik. Bu Lia, apa kabar? Kabar sehat juga. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia News Hour siang hari ini, Pak. Tadi kita sudah tonton terkait dengan Wisma Astra Building tadi yang juga mengusung konsep green building. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi Astra untuk mau bersusah payah menghadirkan green building di Kota Jakarta, Pak? Pertanyaan menarik karena kenapa susah-susah? Kenapa gitu susah? ya. Kenapa susah-susah kalau bisa gampang? Betul. Gitu. Ada jadi dilematik ya. Nah, tadi juga sempat ngomong sedikit ya. Kalau kami melihatnya, sebenarnya kata kuncinya adalah long term. Jadi kalau kita ngomong sustainability, harus lihat view-nya long term. Kalau kita melihat hanya short term saja dari sisi return, dari sisi balik modal, dari sisi apakah effort yang kita lakukan semua ini bisa cepat menghasilkan, susah gitu. Makanya kita melihat sebenarnya dari sisi sustainability-nya itu, saya akan menggunakan termsnya mungkin sustainability ya, more than green gitu. Sustainability ini sangat perlu di industri real estate ya, karena industri real estate adalah industri yang long term gitu. Jadi kita melihat kalau kita pengen ada terus 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, industri ini juga harus sustainable. Karena kalau tidak sustainable mungkin industri ini nggak akan kemana-mana nanti 10-20 tahun ke depannya gitu. Jadi kata kuncinya sustainable dan long term. Makanya kita mau memulai dan mau ini menjadi salah satu action yang penting bagi kita untuk kita lakukan dan kita komit. Betul. Untuk sustainability ini. Iya, tadi saya pakai kata bersusah payah, langsung Pak Wibowo agak sedikit tersenyum karena mungkin effortnya tadi di depan seperti yang Bapak katakan bahwa susah, kemudian high cost begitu. Bisa dijelaskan lebih gamblang nggak Pak? Ini effortnya sebesar apa untuk menghadirkan green building Pak? Effortnya kalau saya bilang apakah dari segi biaya mungkin dan sebagainya. Betul. Jadi mungkin effortnya itu susahnya bukan dari sisi apakah kita capable atau tidak. Sudah dibuktikan di dunia ini bisa bahwa property development mengusung atau menjadi property atau development yang sustainable. Itu sudah bisa. Nah, tapi memang adopsinya gitu. Adopsinya itu menurut saya atau menurut kami yang sudah menjalankan di lapangan, adopsinya memang ada beberapa yang boleh dibilang susah juga enggak, tapi perlu extra effort lah ya. Tantangannya perlu ada ya. Jadi dari sisi supply chain-nya, perlu diketahui kalau sustainable building itu memerlukan material-material, building material yang juga sustainable. Jadi kita nggak melihat dari gedungnya saja, tapi material construction apa yang kita pakai itu juga harus sustainable. Nah, sourcing material-material ini kadang-kadang menjadi kendala karena sourcingnya, adoptionnya masih rendah, jadi sourcingnya juga belum ada. Gitu, itu yang pertama. Sama yang dari sisi kedua, kami melihat ya dari sisi market juga masih perlu edukasi atau mungkin awareness ya, bukan edukasi ya. Kalau edukasi kesannya harus belajar lagi, sekolah gitu, lagi. Belum banyak yang ngeh ya Pak ya. Ya betul. Nah, awareness ini satu, yes, adanya sustainability effort ini dan adanya gedung-gedung yang sustainable, development yang sustainable, tapi yang kedua dari sisi value atau nilai tadi itu long term dari properti-properti atau development yang sustainable. Nah, itu menurut kami juga menjadi salah satu tantangan kami. Makanya kami sangat senang sekali nih bisa datang ke sini hari ini. Untuk menjelaskan secara gamblang ya Pak ya. Secara gamblang gitu ya, apakah dari sisi awareness-nya ini kalau bisa ditingkatkan itu menurut kami juga sangat baik. Karena tadi Bapak sebutkan long term tadi, tapi kalau secara gamblang lagi misalnya dengan gedung yang green building kemudian yang tidak, itu biasanya kenaikan biaya kos untuk pembuatannya itu berapa persen Pak dibandingkan yang biasa? Tergantung dari sumber yang Bu Lia tanyakan ya. Tapi Baik. angka kami itu kira-kira sekitar 17-20% lebih tinggi cost. 17 sampai 20. 17 sampai 20.
Nah, again, cost yang kami hitung bukan hanya semata-mata cost Mhm, mhm. ekstra building construction material saja, tapi macam-macam. Contohnya, proyek perumahan-perumahan kami Ya. itu semuanya Green Building Indonesia Certified Gold atau Platinum. Mhm. Jadi dua paling tinggi Mhm, itu, mhm. di mana membutuhkan ruang hijau yang lebih banyak. Oke. Mhm. Jadi dari sisi efisiensinya, again kalau kita ngomong property development, efisiensi adalah jumlah tanah yang bisa kita jual dibanding sama jumlah tanah yang kita tidak bisa jual. Mhm. Kalau sudah jadi green kan berarti kita tidak bisa jual. Betul. Jadi Mhm. efisiensinya itu menurun, Mhm. begitu. Nah itu semua kita hitung, cost-nya itu kira-kira aggregate semuanya about 17 to 20% higher dari yang proyek tidak menggunakan green Green building ini. economy, baik. Tapi again sustainability dan jangka panjangnya akan lebih murah kesananya begitu. Awalnya saja yang mahal, kemudian Betul, nanti akan betul. sustain dengan energi yang dikeluarkan. Kalau misalnya dengan SDM-nya sendiri Pak, susah nggak? Tantangan nggak untuk menghadirkan SDM yang untuk mengerjakannya, desainnya, dan SDM-nya malah kalau menurut saya tidak yang begitu mengerti? sulit. Oh begitu? Karena Mhm. again pengalaman kami Mhm, mhm, di mhm. lapangan ya Bu ya. Mhm. Eh, Orang-orang atau seenggak-enggaknya yang mengerjakan ini bagi kami itu sepertinya punya passion tersendiri ya Ya tentang oke. hal ini. Mhm, mhm, Jadi mhm. kita nggak usah kayak ayo dong gitu ya. Mereka udah oh Pak ini bisa begini, ini Malah bisa mereka punya ide begini. sendiri gitu Mereka ya? punya ide sendiri pakai standar ini, pakai standar itu atau kalau begini kayak gini. Jadi mungkin itu fortunate-nya bagi kita ya. Baik. Orang-orang memang passionate di sustainability ini melihat kesempatan oh ada gitu ya yang mau mengerjakan ini, mereka jadi semangat untuk Menarik mengerjakan sekali ya ini. Pak ya. Konsultan kami Mhm. juga bilang ada yang bilang ke saya bahwa Pak saya senang sekali kerjain project Astra Property karena saya bisa Menyalurkan, menyerapkan menyalurkan idealisme. passion saya nih gitu. Baik. Itu menurut saya sih Mhm, bahkan kalau untuk kami gitu ya mhm. malah sesuatu yang a breath of fresh air lah bahwa banyak yang sebenarnya pengen bantu. Baik, tapi kita tadi melihat banyak hal-hal yang apa namanya baik dari jangka panjangnya. Mhm. Lalu untuk energinya sendiri berapa banyak Pak bisa dihemat? Oke. Salah satu contohnya mungkin di gedung Bapak sendiri begitu. Ya, jadi kalau kita ngomong angka-angka penghematan Mhm. gitu ya, jadi memang konsep sustainability untuk properti ini kebanyakan dari konsep penghematan, Mhm. gitu ya. Jadi karena dari sisi gedung sendiri kita lihat itu menurut datanya dari sisi emisi gedung itu bertanggung jawab 30% dari emisi keseluruhan. Jadi ini big chunk Oke. nih di dunia. So Mhm. kalau memang mau ada inisiatif sustainability, it's one of the area yang memang kita harus fokuskan. Nah, dari 30% itu kalau di aggregate semuanya di rata-rata, kalau menggunakan prinsip-prinsip atau sustainability certification ini sudah ada pakem-pakemnya. Kalau misalnya hemat 15% Mhm. dapat 1 poin, hemat 20% dapat 1 poin, hemat Oke. 25% dapat 1 poin. Nah kami mendapatkan poin yang tertinggi di 30%. 30%. 30%, ya. Wow. Nah ini terdiri dari beberapa tentu saja pemilihan equipment Mhm. gitu ya dan juga apa prinsip-prinsip desain kalau kita dulu di sekolahan ya Mhm. belajarnya itu environmental design di mana kita bukan melawan sekitar kita, maksudnya bukan melawan matahari maksudnya. Jadi jendelanya besar-besar di barat Ya, gitu ya. ya, Mhm, mhm. nggak ini tapi mungkin ada treatment khusus untuk fasad-fasad atau untuk gedung-gedung yang menghadap matahari. Nah itu bisa mengurangi juga. Mhm. Juga penggunaan lampu juga kita bisa mengurangi sekitar 40% atau 45% di Oke. situ. Mhm. Di mana jendelanya nggak terlalu kecil, lumayan besar dan juga depth dari core ke ujung itu nggak terlalu dalam, Nah, tapi rada shallow gitu ya. Di mana jadi sinar matahari bisa masuk sampai dalam. termasuk pendingin ruangan juga? Pendingin ruangan tadi itu dari Mhm, energinya, mmm. dari equipment yang dipilih itu. Nah itu bisa mengurangi penggunaan listrik untuk air conditioning, meaning untuk coolingnya juga untuk pencahayaan. Tapi memastikan untuk ini tetap terdiri di angka 30% itu Mhm. gimana Pak, Eee, pengelolanya? itu lumayan standar sih sebenarnya Mhm, Bu Lia, mhm. di semua gedung yang modern sekarang sudah ada building automation Mhm, system, di mhm. mana di situ
Di setiap gedung modern pasti ada ini ya, ada kayak command centernya dimonitor setiap hari penggunaan listrik, penggunaan apa, karena dari situ kelihatan oh kalau di sini tiba-tiba kok melonjak tinggi ya, berarti ada masalah. Oke. Mereka akan cek ke sana gitu loh. Jadi ada tetap bagian kontrolnya. Tetap bagian gitu kontrol ya? dan bagian sertifikasi sebenarnya juga ada review lagi sebenarnya gitu. Jadi kita bukan hanya dapat aja nih langsung di pertamanya terus abis itu bisa nggak sustainable dan tetap dapat sertifikasinya, nggak begitu. Jadi di badan-badan sertifikasi ini memang ada proses review lagi setelah berapa tahun dilihat apakah sertifikasi masih berlaku atau tidak. Tadi Gitu. untuk melihat angka-angkanya sangat menarik ya Pak, bisa menghemat sekian banyak tadi sampai Bapak katakan 30%, tapi untuk bagaimana dengan kenyamanannya? Kan kalau gedung kan pasti banyak orangnya, harus nyaman juga, kalau digunakan bekerja juga harus nyaman, misalnya rumah juga harus nyaman. Bagaimana dengan kenyamanan penghuni gedungnya sendiri Pak, atau yang menggunakannya? Kalau saya ngelihatnya rada beda nih Bu. Gimana tuh, Pak? Kenyamanannya, mungkin kenyamanan kita pisahkan dulu ya dari ini ya, karena prinsip-prinsip sustainability ini sebenarnya tidak akan mengurangi kenyamanan. Dalam artian? Dalam artian misalnya kenyamanan bekerja. Kalau di kantor misalnya kenyamanan bekerja ya. Dari sisi pencahayaan, dari sisi temperature control, apa segala semua itu akan tidak berubah sama sekali. Jadi ini bisa dilakukan karena teknologi sensor, teknologi adjustment dari semuanya yang kita bisa lakukan itu monitoring, itu bisa terjaga kenyamanannya. Nah, let's say kita ngomong ke residensial kita, gitu ya. Kita bilang green, banyak landscape-nya, luas gitu loh ya, nyaman kan ya. Kita bisa aja klaim ini lebih nyaman gitu ya. Karena luas tadi. Karena luas tadi gitu ya. Tapi kita lihat juga, jadi ada satu konsep di planning kita itu bahwa dari setiap rumah yang kita desain ya, itu hanya butuh waktu 15 menit ke fasilitas. Berjalan. Jadi kita konsepnya itu adalah walking township. Nggak perlu mobil gitu. Again, mungkin kalau untuk saya 15 menit nyaman untuk jalan. Betul, mungkin untuk orang lain 15 menit, aduh tantangan kelamaan, juga, gitu. mendingan naik motor atau naik sepeda gitu kita ya. juga melihat ada juga penghuni-penghuni yang dari rumahnya naik mobil ke fasilitas. Again, relatif ya kalau kenyamanan ya. Tapi prinsip sustainability tersebut adalah satu, apa yang di-offer selama ini nggak boleh kurang. Gitu, nggak boleh kurang. Tapi kelebihannya adalah prinsip-prinsip ini kalau memang dijalankan bisa offer lifestyle atau offer behavior yang akan lebih sustainable untuk planet ini. Oke, gitu. jadi untuk perumahan misalnya tadi seperti yang Mbak sebutkan akan ada fasilitas-fasilitas yang mendukung dari kehidupan pemiliknya atau penghuninya lebih berkualitas begitu ya? Lebih berkualitas. Baik. Gitu. Dan itu diatur hanya 15 menit jalan dari setiap rumah yang itu. Again, ini prinsip desain lah ini. Iya betul. Jadi kan orang kalau misalnya rumahnya tinggal dengan banyak fasilitas dan terjangkau begitu dengan jalan kaki, pasti masih mau jalan kaki. Apalagi kalau misalnya nggak panas gitu ya Pak ya. Betul. Karena tantangannya kalau di Jakarta ini orang males jalan kalau panas sih Pak. Betul. Artinya juga nanti dibangun oleh pohon atau segala macam untuk pelindungnya begitu. Jadi penasaran untuk Astra sendiri akan berencana untuk membangun berapa banyak Pak ke depannya terkait dengan green building ini atau dengan lingkungan jadi perumahan. Kami internally sudah ada policy sebenarnya di company kami yang menyelaraskan semua ini. Karena kita berkomitmen untuk sustainability ini, semua proyek kami ke depannya akan ada Green Building Indonesia Certified Gold or Better. Gold or better? Yes. Ada yang lagi lebih better? Platinum tadi itu. Platinum. Jadi paling atas platinum, gold, silver, terus certified gitu. Jadi kita aim untuk dapat gold atau platinum. Kedepannya? Kedepannya, semua gedung berapa kita. proyek? Mungkin? Untuk kedepannya kita ada sih beberapa inisiatif ya. Itu mungkin tunggu tanggal mainnya, tahun depan kita akan launching project baru juga gitu ya. Jadi tapi kita komitmennya semua gedung yang kita bangun kita akan certified ya dengan Green Building Council Indonesia. Bahkan
Salah satu proyek kita yang dulu kita bangun belum ada sertifikasi ya, terus baru ada policy sertifikasi ini, kita aktif ke belakang, kita bilang oke, ini gimana caranya kita certified ini. Jadi ada beberapa perubahan di existing project kita yang kita akhirnya lakukan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut retroaktif. Baik, luar biasa. Pak, sebenarnya saya masih banyak pertanyaan terkait dengan green building ini dan bagaimana desainnya. Tapi karena keterbatasan waktu, saya minta mungkin Bapak yang terakhir apa pesan yang akan disampaikan mengenai transisi dari energi dan sustainability yang Bapak sebutkan tadi khusus untuk Indonesia. Atau mungkin Jakarta dulu begitu. Boleh Indonesia, boleh Jakarta. Tapi kalau dari saya ya, again ini point of view sudut pandang pelaku di lapangan. Ya, jadi pelaku di lapangan di mana kita melakukan ini sehari-hari. Hanya ada dua mungkin. Hanya ada dua aja konsepnya. Yang pertama-tama adalah again tadi yang saya bilang itu long term. Kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang long term, investment untuk long term gitu ya. Long term kalau bisa saya share di sini kita melihatnya 10 tahun ke atas gitu ya. Karena kalau kita tidak melihat long term tersebut, semua usaha kesannya kayaknya sia-sia gitu ya, atau banyak sekali tantangannya. Jadi long term view itu sangat-sangat penting untuk sustainability. Yang kedua adalah kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Jadi kita butuh tadi itu dari asosiasi-asosiasi, dari badan-badan sertifikasi, dari pemerintah juga perlu untuk kebijakan-kebijakan, dari industri juga perlu untuk kesadaran-kesadaran, dari supply chain industri kita juga perlu ya. Dan tentu saja seperti hari ini nih dari media juga untuk saya kira sosialisasi ya, untuk Pak, ya? awareness-nya gitu. Iya, Karena again kalau hanya satu orang, satu pihak saja atau dari sisi pemerintah aja atau dari sisi swasta aja atau dari sisi customer saja, saya kira nggak akan bisa kemana-mana. Akan berjalan pincang gitu mungkin ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Wibowo Mulyono, Presiden Direktur dari Astra Property sudah bergabung bersama kami di studio. Sukses selalu Pak, dan kita akan tunggu lagi kejutan-kejutan lainnya mengenai green building dari Astra Property. Selamat siang Pak. Selamat siang.